kita harus memberikan apa yang kita pelajari itu harus diimbaskan kepada guru, karena memang tidak bisa bekerja sendiri sepintar-pintar sekuat-kuatnya seorang guru penggerak itu tidak bisa membangun kedisiplinan, tidak bisa membangun sendiri, jadi harus bersama-sama. Bahaya nggak bisa bangun sendiri. Kalau yang itu bangun Pak, ya. Jadi ini yang perlu saya informasikan bahwa aksi nyata ini adalah ini tanggung jawab kita bersama, karena memang ini yang terjadi di sekolah kita. Tapi sebelumnya saya kasih lihat dulu latar belakangnya kenapa budaya positif ini harus dikerjakan. Ini dia dalam bentuk video, tapi tidak ada, belum bersuara. Ambil dilihat saja dulu, jangan dikomentari videonya karena ini online. Di online makanya saya menggunakan ruangan ini karena di sini kencang sinyalnya. Di filenya ini ada online semua. Ini penerapan budaya positif di SMK PP Negeri Mataram. Itu yang gagah dulu. Foto ini saya ambil waktu gagah dulu. Nah ini dia, masih banyak siswa mengangkat perhatian kelas kita. Kedisiplinan, terlambat datang sekolah, taatwi kan? Sama taatwi. Dan ini sudah masuk ke kementerian laporannya. Bagaimana cara kita tujuannya adalah untuk siswa bisa menyelesaikan sendiri sebenarnya masalah keterlambatan ini, bukan dari kita. Indikatornya kalau bisa 100% itu datang tepat waktu di sekolah untuk di kelas. Siapa yang akan terlibat? Di sini ada kolaborasi dari sinyalnya kurang bagus dengan guru BK, Bang Palina sudah mewakili, dengan guru Sejawat. Nah kita ini ada guru Sejawat, kemudian komunikasi dengan kepala sekolah nanti akan disampaikan. Kemudian komunitas praktisi FGMB itu yang dibutuhkan banyak sebenarnya, sarana prasarana, dukungan itu banyak sebenarnya dibutuhkan dari pihak sekolah, dari kesiswaan, BK harus terlibat semua. Ini latar belakang kenapa ini harus diangkat, karena memang ini tidak ada di sini. Kita tidak membuat-buat. Oleh karena itu, mari coba kita bersama-sama membangun kesepahaman bagaimana kita menumbuhkan keyakinan pada anak-anak itu supaya dia bisa menyelesaikan masalah kedisiplinannya, bukan karena kita yang menekan atau memaksa mereka. Mungkin akan ada banyak nanti di perjalanan itu akan berbeda pandangan kita, karena kita sudah lumayan doktrin kita dari dulu. Pendekatan kita yang dulu dengan pendekatan yang sekarang memang agak sedikit berbeda Pak Rudy. Mungkin kita bisa sharing, nanti kan kita coba kita cari jalan terbaiknya. Baru kita masuk ke budaya positif di sekolah. Ini masih S2 Pak. Jadi waktu mau wisuda S2 fotonya itu sampai sekarang. Enggak berubah. Kalau sekarang itu kelihatan ada putihnya. Baik, ini bukan saya yang menulis. Ini adalah Ki Hajar Dewantara. Jadi Ki Hajar Dewantara itu mengibaratkan kita guru itu adalah sebagai petani. Ya. Peranan kita itu disebandingkan dengan petani yang memiliki peranan untuk menjadikan tanamannya tumbuh subur. Jadi kita diibaratkan petani, anak-anak kita diibaratkan sebagai tanamannya. Nah, ini menurut Ki Hajar Dewantara, bukan saya. Ini dia, hakikatnya adalah kewajiban seorang pendidik menuntun tumbuh kembangnya anak. Kenapa? Kalau kita misalnya sudah pertanian, kalau pertanian sudah paham. Jadi kalau benih itu dia sudah memang benih unggul, tetapi salah tempatnya, dia tidak akan unggul. Apalagi memang benih yang tidak unggul, salah tempat parah lagi dia. Nah, kita punya keyakinan bahwa anak-anak yang datang ke sini mereka orang-orang unggul. Mereka orang-orang unggul. Buktinya dulu ketika dia sperma dia yang menang. Cuma 1 berbanding jutaan kan, itu unggul. Mereka sudah unggul, mereka sudah punya potensi sebenarnya, tetapi ketika kita meletakkan mereka, membimbing mereka bukan
menumbuhkan keunggulannya. Nah, justru itu yang jadi itu yang menimbulkan anak-anak kita kok sekarang ada penyimpangan. Nanti akan kita lihat kenapa dia bisa menyimpang seperti itu. Kenapa anak-anak kita tidak berlaku disiplin. Ya. Nah, ini juga tugas kita adalah ibarat seorang petani. Itu menurut Ki Hajar Dewantara dalam pemikiran konsepsi keteladanan yang dituangkan dalam sikap merdeka bukunya cetakan kelima tahun 2013. Oke, coba Bapak Ibu cari solusinya. Kita tadi saya katakan bahwa akan ada banyak perbedaan sekarang. Kepalan tangan, misalnya ada A dan B, Anda dan teman Anda. Misalnya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Letakkan di salah satu tangan Anda dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya. Buatlah sebuah kepala. Teman Anda B akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bisa membujuk, mengancam, menghardik, merayu, menyuap, apa saja agar mau membuka kepalan tangan tersebut. Apa yang terjadi? Mempertahankan. Kalau memang itu berharga kan dipertahankan. Ada juga yang bisa terjadi? Bisa saja kan? Bisa karena bujukan atau rayuan. Kalau dia mau membuka, karena dia tidak mau membuka, tapi ada di situ ada ancaman, ada hardikan, ada rayuan, ada sogokan, sehingga mau membuka. Sebenarnya apa? Siapa yang membuka kepala tangan itu? Diri sendiri kan? Jadinya orang lain tidak ada pengaruh. Yang mau itu adalah kita sendiri kan? Oke. Jadi sebenarnya kalau dengan kegiatan kepala tangan ini, bahwa sebenarnya kita memaksa anak itu hanya ilusi. Enggak benar sebenarnya kita dengan kita itu membuat anak itu guru bisa mengontrol murid. Buktinya ada kepala tangan tadi. Dia mau membuka kalau dari dirinya mau. Jadi sebenarnya kita mengontrol murid itu adalah ilusi. Kadang anak mau dikontrol, kadang tidak. Tergantung dari diri. Itu juga ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Banyak orang yang dikritik itu juga nggak berubah juga. Jadi ilusi kita mengkritik orang itu mau berubah itu nggak bisa. Tergantung lagi kepada diri kita. Kemudian ada juga ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Maksudnya seperti ini, penguatan positif. Sekarang anak-anak kita terlambat. Kita suruh dia membaca buku, membaca Al-Quran. Positif kan itu? Atau membersihkan. Itu positif. Tetapi apa berubah karakternya? Jadi itu adalah ilusi juga. Jadi penguatan positif efektif itu ternyata sebuah ilusi untuk merubah, memberikan karakter yang bermanfaat bagi anak-anak. Walaupun dia itu berpositif, apalagi yang negatif. Sudah terlambat disuruh jongkok, push-up dan seterusnya, itu sudah penguatan negatif, bukan penguatan lagi, hal negatif. Yang positif saja dia masih belum bisa berubah. Kemudian ini juga ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa seperti kita. Kita orang dewasa memaksa anak-anak kita untuk disiplin, rajin. Itu ilusi. Kalau menggunakan prinsip kepala tangan tadi itu. Jadi yang mau, yang bisa merubah itu adalah anak itu sendiri. Ketika dia mau melepas, maka itu memang karena dia. Jadi ada sedikit sudah mulai kacau ini kebiasaan kita yang dahulu dengan yang sekarang. Baru dibangun-bangun itu lebih kacau. Makanya Ya. pas. Nah,
ternyata pendekatan kita dulu itu namanya stimulus respon. Stimulus respon. Jadi dulu kita itu hasil kita ini semuanya hasil stimulus respon dulu. Nah sekarang dengan kurikulum merdeka, jadi kurikulum merdeka itu tidak hanya pembelajarannya, sampai filosofis ke siswanya juga harus kita pahami bersama. Ya. Jadi itulah tujuannya kita di guru penggerak itu adalah memahami filosofi pembelajaran merdeka itu bukan hanya di kelasnya saja, tetapi sampai kita membentuk karakter siswa. Nah itu kita dididik. Nah sekarang itu ada namanya teori kontrol atau teori pilihan. Itu yang sedikit relevan sesuai dengan filosofi pendidikan yang dipakai dalam kurikulum merdeka sekarang. Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu memilih pakar-pakar pendidikan itu mengatakan bahwa teori filosofis pendidikan Ki Hajar Dewantara itu berdekatan dengan teori kontrol dan teori pilihan. Kalau kita yang biasa ini adalah stimulus respon. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Ini kita alami, ya, di level kita yang guru sekarang. Kita rasakan kan Pak Kepala maunya seperti ini kan? Itu adalah teori stimulus respon. Jadi mencoba mengubah orang untuk berpandangan sama dengan kita. Padahal kita ketika terlahir, anak siswa kita ketika terlahir, dia punya kodrat alam ya, yang dia sudah bawa. Dia sudah bawa kodrat alam itu. Sekarang kita paksa mereka dengan apa yang kita mau. Itu adalah pandangan stimulus respon. Nah, bagaimana dengan teori kontrol? Teori kontrol itu adalah kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Jadi kita tidak memaksa. Ada pilihan di situ. Ya. Oh maunya seperti ini. Oh ternyata di tempat lain ada seperti ini. Jadi coba kita berusaha memahami pandangan orang lain juga tentang dunia yang lebih luas. Bahwa dunia ini indah. Iya. Makanya sekarang tidak boleh menyalahkan. Pak Ruby sudah tahu, saya tidak boleh menyalahkan. Kemudian perilaku buruk dilihat sebagai sesuatu kesalahan. Nah, anak terlambat dalam pandangan kita sekarang Pak Cip, salah kan? Tidak disiplin, tidak masukkan baju, salah dalam pandangan stimulus respon. Dalam pandangan teori pilihan, semua perilaku itu memang ada tujuannya. Kenapa dia seperti itu? Mungkin mereka nanti akan di slide berikutnya itu akan kenapa dia anak seperti itu? Apa yang tidak terpenuhi pada mereka sehingga dia seperti itu? Ada tujuannya. Nah, ketika kita memahami tujuannya itu, mungkin kita akan lebih arif dalam bersikap atau menyelesaikan permasalahan anak-anak kita. Tapi anak-anak itu lahir dalam dipaksa. Iya. Paksa ibunya kita paksa. Dilarikan lagi dicuri kan? Oke. Terpaksa itu terpaksa. Kalau udah dipaksa nggak keluar juga Pak. Ya. Oke lanjut. Saya bisa mengontrol orang lain itu kita lihat sekarang. Banyak dari seperti itu. Yang kenyataannya adalah Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Yang pandangan sekarang itu pilihannya ya. Jadi kita coba kombinasikan. Kemudian pemaksaan pada saat bujukan gagal. Pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Kan sering kan kita sudah dihalus-halusin, nggak mau, dan dipaksa. Itu memang ada kan, kita alami seperti itu. Memang itu adalah sudah dikaji oleh orang pakar. Tapi kalau yang teori kontrol itu mengatakan bahwa kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi konsensus itu kesepakatan kita lah. Ada pilihan baru. Kemudian, nah ini dia stimulus respon, model berpikir menang kalah. Ya. Nah kalau yang teori pilihan itu adalah berpikir menang-menang, tidak ada yang dikalahkan. Jadi win-win semua. Kalau itu win lose, kalau ini win-win. Jadi yang pilihan. Nah, agak kecil ini nanti saya juga harus bacakan ini. Dari kontrol itu yang pertama, Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Tadi kepala itu kan. Kalau kita
membuka ya karena kita memang membuka. Kalau dipaksa nggak bisa, akan ada sesuatu yang kita harus perhatikan. Semua perilaku memiliki tujuan dan sudah. Model berpikir menang-menang sudah tadi yang dari kontrol pornografi dan seterusnya. Realitas kebutuhan kita berbeda dan kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita ini sudah sebenarnya. Nah, makna disiplin sekarang. Nah, di sini memang yang paling banyak tidak di kita saja. Tidak di kita saja, memang secara global disiplin ini memang menjadi permasalahan. Jadi kita memang melihat realnya, menganggap kita saja ternyata seperti tidak juga sebenarnya. Jadi memang menjadi permasalahan bersama. Makna disiplin ini diartikan bahwa belajar kontrol diri dengan menggali potensi kita agar mencapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seseorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Pak Cipte mungkin tetap masuk ke sekolah karena ada nilai-nilai yang dia hargai, ada prinsipnya, bukan karena mengejar absen, bukan karena kita mengejar absen. Mungkin ada juga yang seperti itu, tapi memang kita memegang prinsip kita sesuai dengan keyakinan kita. Kita yakini bahwa saya menjadi orang disiplin karena memang itu yang membuat saya sukses. Jadi ada nilai yang kita pegang di situ. Kemudian kalau semua perilaku memiliki tujuan, ini ada teori motivasi psikologis. Yang pertama, untuk menghindari hukuman, orang itu bisa termotivasi. Jadi bisa jadi anak-anak kita itu datang ke sekolah supaya rajin itu datang tepat waktu itu sebenarnya dia menghindari hukuman. Itu motivasi yang pertama. Motivasi paling rendah. Jadi untuk kita bisa lihat kalau guru untuk tidak ditegur kepala sekolah ya tetap aja datang gitu. Karena takut hukuman. Itu adalah motivasi yang paling rendah. Yang pertama adalah karena menghindari hukuman. Yang kedua bisa juga motivasi itu untuk mendapatkan imbalan atau hadiah. Nah ini yang sering ya kemarin juga jadi perdebatan bahwa ketika kita memberikan hadiah kepada anak-anak yang berprestasi itu bisa dia termotivasi ya untuk tetap belajar tekun, tetapi ternyata yang lain kok tidak berpengaruh. Artinya ketika kita memberikan hadiah seharusnya satu kelas itu juga termotivasi kan untuk saya juga harus rajin. Ternyata tidak bagus juga, kurang motivasinya kurang juga ya. Itu juga berasal dari diri kita. Kemudian yang ketiga itu adalah motivasi yang paling kuat, itu adalah motivasi yang berasal dari diri sendiri. Jadi yang dua tadi itu motivasi karena menghindari hukuman, kemudian motivasi karena ingin mendapat hadiah itu ekstrinsik. Jadi motivasi dari luar orang yang berpengaruh. Tetapi ketika motivasi itu muncul dari diri, maka itu apapun yang terjadi tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah di situ. Oke, inilah yang coba kita bangun di dalam kelas sebagai kebijakan universal, nilai-nilai universal yang kita yakini. Kalau di P5 Tuhan Palina sekarang kan ada gotong royong, beriman dan bertakwa dalam Tuhan yang dan menjalankan keagamaan ya. Kemudian gotong royong, inovatif. Paling tidak P5 itu kita pakai menjadi keyakinan pada anak-anak atau keyakinan kelas kita. Jadi nanti wujud dari P5 itu kalau sudah memang keyakinan pada Tuhan yang Maha Kuasa melaksanakan ibadah, maka dia akan penuh itu. Nah sekarang musola itu tidak penuh atau kegiatan keagamaan tidak terlaksana karena memang keyakinannya nggak ada, tidak dibentuk. Anak tidak termotivasi karena memang dia keyakinan dirinya yang kurang, keyakinan diri yang kurang. Bagaimana caranya sekarang kita menumbuhkan nilai-nilai minimal P5 itu menjadi keyakinan pada anak-anak kita. Tidak usah yang banyak yang lain, tapi kita pakai 5 itu saja lah. Nanti dengan sendirinya maka ini akan bisa terlaksana. Ada posisi kontrol. Ini yang suka kita nih, ada yang pertama sikap bersifat menghukum, kemudian memberi rasa bersalah. Nanti saya contohkan videonya. Kemudian ada yang kita kadang kita dengan siswa itu seolah-olah tidak ada jarak seperti teman. Ada juga pemantau. Yang pemantau
pemantau ini biasanya pokoknya kalau tidak sesuai dengan aturan kalah. Nah, ada yang terakhir adalah manajer. Nah, kita diharapkan sebagai seorang guru yang sekarang kalau guru penggerak itu untuk menyelesaikan permasalahan di anak-anak itu memang diharapkan dia sebagai manajer. Bagaimana menyelesaikan permasalahan? Ada contohnya nanti dalam bentuk video. Bagaimana seseorang guru yang mengontrol siswanya itu bisa sebagai penghukum, bisa dia sebagai pemantau, bisa dia sebagai manajer, bisa berlaku sebagai teman. Yang paling bagus adalah Teman dan sahabat. manajer. Ya. Teman itu nanti ada lebih kurangnya masing-masing 5 itu. Nah, yang terakhir kenapa anak kita melakukan sesuatu tadi yang nggak mau itu? Dia gondrong, dia tidak mau masukkan baju. Ada 5 kebutuhan dasar. Ketika 5 kebutuhan dasar itu tidak terpenuhi, maka kemungkinan besar anak-anak akan berperilaku menurut kita adalah menyimpang. Yang pertama itu ada kebutuhan untuk hidup, ya udah. Kalau yang sekolah pasti hidup lah ya. Jadi pakaian, sandal, pangan sudah punya ya, papa juga punya. Tetapi ada juga mungkin di antara siswa kita memang terbatas dari yang sandal, pangan, papa. Mungkin dia juga akan bermasalah. Sering terlambat, sering kita temukan kalau yang itu, ya. Jadi dia tidak punya rumah, orang tuanya di mana, nah, itu sudah temukan itu. Jadi kebutuhan untuk hidupnya kita itu tidak terpenuhi, maka cenderung memang akan ada permasalahan. Kemudian yang kedua itu adalah penguasaan. Jadi anak-anak kita memang perlu dia menunjukkan diri untuk menguasai sesuatu. Makanya kalau yang sikapnya kayak preman, dia mengontrol temannya, itu memang kebutuhannya. Oh, dia mau didengarkan itu dia. Jadi dia mau pengakuan kalau yang banyak yang seperti itu anak-anak kita. Ya termasuk di kita juga dulu. Jangan kita kambing hitamkan anak-anak. Di kita juga seperti itu. Pokoknya mau didengar, kalau tidak mau, kalau tidak bukan dari suaranya tidak mau ikut ya. Itu ada juga seperti itu teman-teman kita. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima. Nah ini pergaulan ada di kelas. Kadang ada saja kasih sayang ada di rumah, kasih sayang ada di temannya. Sehingga dia mencari sesuatu supaya dia mau ya, butuh perhatian ya, baik di siswa maupun di kita. Mari betul. Mari. Ini suara saya nanti akan saya masukkan, kadang juga akan saya hapus. Kemudian yang keempat adalah kesenangan. Ada juga siswa-siswa kita itu karena dia senang usil. Karena usil, senang, pokoknya dia senang mengganggu. Hanya untuk memenuhi kesenangannya. Dia bisa mengganggu orang lain. Puas ya kalau dia. Memang ada seperti itu. Ya. Sekarang kita kadang temukan juga di siswa kita. Ya, ternyata salam. Oh ya, silakan. Ya, ternyata ini sudah memang menjadi sebuah penelitian, bukan karena terjadi di kita. Orang dulu sudah melakukan penelitian. Coba kita membukanya sekarang. Yang terakhir adalah kebebasan. Ya, gondrong, nggak masuk karena baju. Anak minta bebas, tidak mau terikat. Itu memang ada. Itulah yang terjadi. Kebutuhan dasar manusia yang tidak terpenuhi, itulah yang membuat anak-anak kita sebenarnya berlaku menurut kita ya, ternyata itu sedikit tidak disiplin. Tetapi pada dasarnya adalah karena mereka bertingkah laku itu karena kebutuhan dasar mereka tidak terpenuhi. Kalau itu sudah nyaman terpenuhi, insya Allah anak-anak kita kan sebenarnya dia sudah membawa positif di dalam dirinya, itu potensi positif itu ada. Disiplin teorinya mungkin tidak perlu ya. Disiplin merubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Itu tidak dari ini. Disiplin itu menjadi dalam budaya kita adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Dalam budaya kita, jadi melakukan sesuatu yang membuat orang lain untuk patuh kepada kita. Disiplin.
Kejenuhan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Pokoknya dia patuh, ya. Dalam keadaan ini, stimulus respon, disiplin yang dulu itu adalah supaya anak patuh, Tetapi ternyata dia tidak memunculkan apa yang kita hargai atau apa yang sesuatu yang akan kita tujuan mulia. Yang penting anak disiplin. Contoh sederhananya adalah di militer tadi, Pak Ji. Pokoknya disiplin. Kadang kalau menciptakan suatu kedisiplinan itu tidak nyaman, anak-anak nggak senang. Militer juga itu, saya yakin juga mereka nggak senang. Terpaksa juga mereka. Oke, ini dia nilai-nilai kebajikan universal. Ini kita ambil mandiri, bernara kritis, keberbinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini minimal kita pakai di P5 kan, karena ada P5. Tapi kalau menurut karena teorinya yang digunakan oleh dosen ini adalah tahun 98, setiap perilaku atau perbuatan memiliki sesuatu tujuan. Oke, sekarang penjelasan dari yang tadi yang banyak tadi Pak Rudi. Teori motivasi perilaku manusia itu. Yang tadi sudah saya sampaikan bahwa untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman apabila apa yang akan terjadi pada saya ketika saya tidak melakukan. Nah, tadi itu yang motivasi eksternal, kemudian untuk mendapatkan imbalan atau hadiah itu juga motivasi eksternal. Tetapi untuk menghargai diri sendiri, saya menjadi orang seperti apabila saya tidak melakukannya. Jadi tetapi memang dia itu dari dirinya sendiri. Terserah mau orang lain disiplin atau enggak. Kalau sudah nilai-nilai positif itu ada di diri kita, maka motivasi intrinsiknya itu lebih kuat dibandingkan ketika takut hukuman atau ketika mau mendapatkan imbalan. Ini motivasinya perilaku manusia. Mungkin kita temukan juga di anak-anak kita. Oh, ini saya kurangin dulu supaya agak besar, kasihan Pak Rudi. Menurut Ki Hajar Dewantara bahwa merdeka itu tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap membuat perintah diri sendiri. Jadi bagaimana bisa memerintah diri sendiri kita, mengeluarkan sisi positif atau nilai-nilai yang ada di diri kita. Yang maunya sekarang ini kan kita perintah saja ya. Kita menerima, tidak mau diperintah, tapi untuk memerintah diri sendiri untuk rajin, untuk taat beribadah. Itu kan mulai dari kita, bukan hanya diperintah. Kalau dulu masih kecil kita kalau tidak sholat ya dipukul. Nah, ketika sholat itu menjadi sudah memerintahkan diri sendiri, kan tidak perlu lagi perintah itu. Karena sudah ada di dalam diri kita. Itu makna merdeka. Apakah sekarang anak-anak sudah merdeka? Merdeka. Ya. Masih diperintah Pak, tapi cuman masalahnya anak-anak itu belum bisa memerintah dirinya sendiri. Jadi Bu Dona masih harus masih harus diri dipaksa nafas, masih tweet. Kalau itu butuh bangun ya. Itu mau terlepas dari perintah belum bisa memerintah diri sendiri. Diperintah lapar. Sekarang ini ada istilah dihukum oleh penghargaan. Saya ngambilnya ini potong-potong. Kalau teorinya panjang ini 3 minggu kemarin. Jadi dihukum oleh penghargaan seperti ini, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti bahwa meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang-orang yang meminta atau membujuk, yaitu sama juga dengan dorongan eksternal. Ada yang seperti ini. Tadi sudah saya katakan bahwa memberikan penghargaan itu adalah motivasi.
Tetapi dalam penelitian, ini bukan saya yang katakan, itu ada penelitian banyak dihasilkan ini dicontohkan kemarin di dalam ketika saya mengikuti LMS itu, bahwa orang-orang yang selalu diberikan penghargaan itu ternyata motivasinya turun. Yang tadinya juara dia sudah tidak bersemangat. Ini tidak saya tampilkan dalam LMS banyak sekali. Orang yang kreatif tetap terus dikasih penghargaan, motivasinya turun. Di perusahaan-perusahaan seperti itu, ternyata ketika dia diberikan penghargaan terus, ternyata karyanya juga sudah tidak kreatif lagi. Itu hasil penelitian, sehingga muncullah teori didukung oleh penghargaan. Di anak-anak kita coba lihat, yang siapa yang selalu dapat penghargaan di sini? Coba Dimas. Tetap kan dikasih penghargaan. Apakah nilainya masih bisa lebih tinggi lagi? Di sekitaran itu saja. Jadi tidak ada pengembangan. Ini hasil penelitian orang, bukan saya yang kita tampilkan. Sehingga Lebih stressing. beri diskresi ya, baru berbuah Pak ya. Kalau terus dikasih pupuk mati Pak. Tidak berbuah-buah, tidak ada hasil. Nah, kira-kira logikanya seperti itu. Berarti tidak usah memberikan penghargaan. Bukan. Ada namanya lain, bukan penghargaan. Motivasi yang lebih supaya dia lebih bersemangat lagi. Berarti Kalau tidak usah seperti itu. di dalam teori yang sekarang ini bukan penghargaan namanya. Ada nanti Bu di slide berikutnya. Ya. Ada namanya. Ya. Ini hasil orang, sehingga kenapa kemarin berdebat juga ini di penghargaan ini kan orang kita ketika diskusi se-NTB itu ketika berbagi rapor disalahkan betul kita sama tutor itu ngasih anak-anak hadiah. Iya. Ketika berbagi rapor, kalau nggak salah hari Kamis saya seminar se-NTB itu oleh tutornya yang dari pusat tidak dikasih betul. Itu sudah lain K13 itu sudah dari sudah 10 tahun kita tidak ada ranking. Astaga, malah enggak ngerekam dari tadi. Harus ada yang memantau di sini. Apa yang dipencet tadi? Segitiga. Dari tadi saya di telepon tuh udah mati. Astaga. Tapi yang tadi sebelumnya sakit ulang enggak? Mudah-mudahan. Dari saya dari di telepon tadi saya masuk ke sini. Ayo. Bu Ayu masuk sini udah mati. Harus ada operatornya ini. Harus ada yang di sini atau di bagi kecil ya. Harus ada. Ayo Pak. Saya lanjut ya. Jadi ada 5 posisi kontrol. Yang tadi itu penghitung. Enggak sedikit itu sebenarnya habis. Tapi videonya nggak ada. Ada Bu Ayu sakit titik. Capean saya. Jangan Pak ya. Aduh, apa lagi dipanggil itu? Oke, yang selanjutnya ini yang disebut dengan segitiga restitusi, Bapak Ibu. Jadi segitiga restitusi itu ada 3 tahap. Ada 3 tahap. Yang pertama itu adalah menstabilkan identitas. Jadi anak sudah tahu dirinya salah, tapi jangan kita membuat dia lebih merasa bersalah. Kita stabilkan identitasnya dulu. Dan seperti contohnya sini. Setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu orangnya. Jangan langsung kamu salah. Jangan kita langsung memponis anak-anak kita seperti itu, atau kamu juga bukan satu-satunya melakukan kesalahan. Kita stabilkan dulu. Kita kasih tenang dulu. Bapak tidak mencari, atau Bapak Ibu tidak mencari siapa yang salah dalam kasus ini. Kita stabilkan dulu, jadi anak-anak itu tidak merasa dirinya memang bersalah. Stabilkan identitasnya. Kali ini memang berat karena memang kita tidak pernah lakukan. Kalau guru backup sering melakukan seperti ini. Tapi kalau kita kan yang tidak punya ilmu psikologi hanya bisa ngajar saja, itu
menstabilkan identitasnya agak susah kita, jarang kita lakukan. Jadi jangan dulu membuat anak sudah datang terlambat, jangan kita membuat dia merasa bersalah lagi, lebih bersalah lagi. Kita harus stabilkan dulu identitasnya, baru kita yang kedua adalah validasi kebutuhannya. Kita tanyakan, oh kamu tentunya punya alasan mengapa kamu melakukan seperti itu. Tadi Pak Kepala bilang, kalau kamu tidak masuk gara-gara atau terlambat gara-gara memandikan keluarga yang sakit, mungkin itu bentuk dari validasi kebutuhan. Yang kedua, oh mungkin kamu melakukan sesuatu tentu karena ada alasannya. Itu kita validasi kebutuhannya. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan atau untuk memperbaiki keadaan ini? Tessa, setiap Bapak perhatikan, kamu kalau berpapasan dengan Bu Kuratun selalu menghindar. Kamu ada masalah ya? Apa yang terjadi? Apa yang bisa Bapak bantu? Pak, saya belum menyelesaikan laporan PKL saya, Pak. Padahal waktunya sudah lewat. Jadi kamu belum menyelesaikan laporan PKL ya? Ya, Pak, saya tidak bermaksud tidak melakukannya, Tapi kenapa? ya, Pak, setiap saya mau menggunakan fasilitas komputer sekolah, selalu ada yang menggunakannya, Pak. Baiklah, Bapak di sini bukan untuk mencari siapa yang salah, tapi Bapak di sini untuk mencari penyelesaian bersama-sama untuk memperbaiki situasi. Ya, Pak. Baiklah, keyakinan sekolah mana yang perlu Tessa tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan bertanggung jawab ya, Pak. Setuju. Apakah Tessa meyakini prinsip tersebut? Ya, Pak, saya meyakininya. Apakah Tessa bersedia memperbaiki masalah keterlambatan laporan PKL ini? Bersedia, Pak. Bagaimana Tessa memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan mencoba menyelesaikan laporan dengan meminjam laptop Kakak. Baiklah, jika laptop kakak dipakai kuliah, ada nggak laptop atau komputer lain yang dapat digunakan? Ada, Pak, komputer paman. Ada lagi selain yang itu? Ada rental komputer di sekitar rumah, Pak. Baiklah, kapan kira-kira Tessa menyelesaikan laporan PKL? Setelah pulang sekolah saya akan lakukan, Pak. Baik, untuk menyelesaikan laporanmu, Tessa dapat menggunakan laptop kakak, komputer paman, atau rental komputer. Ya, Pak. Baik Tessa, terima kasih untuk kerjasamanya. Dan sekarang kamu kembali ke kelasmu untuk